Bagaimana cara menguasai media? Sebenarnya media ini sangat luas cakupannya. Media sosial kah? Media televisi kah? Koran, dan lain sebagainya. Apakah menguasai media ini sesuatu yang bagus di era sekarang? Jawabannya adalah iya. Apalagi sebenarnya kalau misalnya kita sangat hebat dalam menguasai media, kita bisa mendapatkan sisi positifnya. Sisi positifnya adalah kita bisa mendapat branding dari orang lain, kita bisa mendapatkan penghasilan tentu saja, dan kita banyak dikenal oleh orang. Apakah ada caranya? Sangat banyak. Kalau teman-teman mau fokusnya di branding atau mungkin biar di endorse, bisa. Contoh, kebanyakan sekarang brand itu mengendorse para orang-orang yang membuat konten di TikTok dibanding bikin iklan di TV. Kenapa? Karena mereka lebih tahu. Masyarakat kita itu kan sekarang kan mengkonsumsinya kan TikTok semua ya. Hampir semua, tidak semua ya, paling 80% atau 70% masyarakat di Indonesia itu menggunakan aplikasi TikTok dibanding menonton televisi. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena gini, ini hasil yang gue dapatkan dan kesimpulan yang gue buat dari beberapa pengamatan. Orang sekarang kan kerja ya. Misalnya kerja, taruhlah masuk jam 8, pulang jam 5. Normalnya seperti itu. Nah, mereka itu kan udah capek, gak mungkin dong dia di rumah nonton TV. Kebanyakan scroll TikTok. Kenapa? Karena mungkin rasa nyaman itu di TikTok loh. TikTok tuh hebat loh, walaupun cuma video 5 detik, video 10 detik, ya kan? Paling mentok 30 detik lah orang nonton. Nggak mungkin tuh ada orang nonton TikTok ya kan sampai 1 jam, nggak ada. Kecuali sampai podcast di YouTube itu beda. Nah, dari pun kondisi seperti ini, brand itu memanfaatkan momennya. Beberapa orang yang mungkin mempunyai followers yang sangat banyak, brand meliriknya dan menawarkan kontrak, yaitu mengendorse atau mempromosikan produknya. Apakah ini sesuatu yang bagus atau sesuatu yang buruk? Jawabannya bagus ya. Jadi brand menghemat biaya untuk iklan, karena kalau iklan di TV dan mengundang artis ataupun tokoh terkenal itu mahal. Kalau hanya ngendorse seperti ini ya tidak terlalu mahal teman-teman. Jadi momen ini teman-teman harus manfaatkan. Jadi bagaimana kita menguasai media? Tapi gue sebelum memberitahu caranya harus disclaimer dulu bahwasannya ini untuk sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Maksudnya kenapa bang? Sisi positifnya misalnya teman-teman buat terkenal, untuk memberikan edukasi seperti video ini dan lain sebagainya. Oh, bagus. Tapi kalau untuk misalnya untuk sisi negatifnya menjadikan provokasi, menyebarkan hoak, gua nggak saranin. Ya, lebih baik kita memberikan edukasi. Oke, sebelum gue mulai, gue mau memberikan 2 perbandingan dulu. Konten di sosial media itu lebih cenderung ke hiburan dibandingkan edukasi. Kenapa? Jadi gini, orang itu kan pakai sosial media kebanyakannya udah capek. Ya kan, orang pulang kerja, habis ngantor, orang dari kerja di pabrik, orang habis misalnya narik Gojek ya, narik ojek online, atau mungkin dia kerja di korporat atau agensi. Mereka itu kan kalau istirahat atau mungkin sudah jamnya pulang, udah di rumah, ya kan. Misalnya dari kantor jam 5, nyampe rumah mungkin jam 8 malam karena macet. Langsung scroll TikTok. Pasti dah. Bahkan nggak hanya orang kantor, anak sekolah pun sama. Pulang sekolah, scroll TikTok. Gue juga sama ngalamin. Nah, disinilah muncul rasa, rasa simpel lah. Coba lah kalau kita nonton TV. Orang nonton TV kan harus diganjel palanya lah kalau tiduran, harus duduk. Kalau TikTok kan bebas, lu di kamar mandi pun bisa gitu loh main TikTok. Di busway pun, di Transjakarta pun bisa main TikTok. Bahkan di kelas pun bisa kalau lu nggak ada guru ya kan. Tapi gue saranin kalau ada guru jangan main lah, ya kan. Bahkan di tempat lu kerja pun nih, misalnya yang kerja di kantor khususnya, misalnya di agensi atau di korporat, itu bisa main TikTok. Dengan segala kesimpulannya atau kemudahan mengakses TikTok, ya kan, orang jadi tinggi. Dan konten yang diakses adalah hiburan, untuk menghibur diri karena celah dan lain sebagainya. Oke, gue akan ngebahas yang pendidikannya atau edukasi. Konten edukasi sebenarnya itu sangat susah untuk naik,
ya kan? Tapi sebenarnya gini, edukasi memang sangat susah untuk naik atau push atau FYP di sesuatu sosial media, tapi ini sangat stabil sekali untuk penghasilannya. Karena kenapa? Karena ini tidak naik turunnya tidak terlalu dalam. Kalau hiburan itu mengikuti tren sosmednya. Misal teman-teman bikin konten hiburan, nge-review atau bikin video yang lagi tren atau buat ikutan-ikutan tren TikTok ya misalnya. Terus rame nih, orang nonton, bagus bang videonya bang, ya kan? Coba kalau hiburan, coba teman-teman bandingin deh, konten gue kayak gini nih, yang ngebahas edukasi seperti ini pasti sepi. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang lebih cenderung hiburan. Teman-teman bisa cek di YouTube, konten apa yang rame banget, dan konten apa yang paling dikit. Biasanya kalau hiburan tuh tren di awal, dia jeblok di akhirannya. Kalau udah nggak tren itu, dia nggak. Kalau edukasi, seberapa lama pun video itu, misalnya udah 6 tahun dia upload, dia nggak bakal basi. Kenapa? Karena orang masih nyari. Nah, dengan kondisi seperti ini, teman-teman harus bisa dulu bagaimana memanfaatkan momen ini. Kalau untuk jangka panjang, saran gue adalah berikan edukasi. Kalau maunya yang cepat naik, yaudah ya teman-teman hiburan aja. Tergantung, bebas ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menguasainya. Ya, teman-teman harus paham dulu namanya sistem algoritmanya. Setiap sosial media itu punya algoritmanya. Dan itu berbeda. Contoh, YouTube dengan TikTok, algoritmanya sama nggak? Nggak juga, nggak sama dia. TikTok algoritmanya apa? TikTok itu kan cara tahu apa yang disukai pengguna kan dari like, dari video yang lama ditontonnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau secara dasar itu sama. Tapi kalau detailnya gue nggak begitu paham. Ya, tapi di sini gue akan jelaskan secara detailnya dulu, secara sederhananya. Jadi semua sosial media itu semua sama. Pengguna atau yang nonton videonya dia bakal ngeklik like dan menonton video dengan jangka dalam waktu yang lama. Nah, teman-teman harus bisa memanfaatkan momen itu dengan cara apa? Buat video yang bagus dan manfaatkan semua sosial media. Jangan hanya berkecimpung di satu, jangan hanya di YouTube doang, jangan hanya di TikTok doang, jangan hanya di Instagram doang. Semua sosial media akses. TikTok akses, Instagram diakses buat branding. Ya, tapi kalau teman-teman mau cepet nih, ya kan, mau cepet terkenal itu pakai TikTok. Kenapa TikTok itu lebih cepat diakses dan sangat cepat FYP videonya atau viral? Karena algoritmanya sangat pintar. Tanpa followers banyak, bisa langsung ditonton 400 orang. Bahkan gue pernah eksperimen bikin konten cuma 3 menit, diupload sehari, dalam waktu 24 jam, itu videonya sudah tembus 440 penonton. Dengan jumlah followers 2. Baru bikin akun, upload konten, langsung meledak. Kalau di YouTube, apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi lama sekali. Bahkan channel gua sekarang, ya, channel gua yang lama, itu bisa dibilang gagal. Kenapa? Karena gua terlalu banyak ngupload short dan penghasilannya turun. Nah, masuk ke poin selanjutnya nih. Kalau mau dapat penghasilan, pakailah YouTube karena dia ada AdSense, ada Google AdSense. Jadi Google AdSense ini penghasilan atau akun yang menyimpan berapa sih penghasilan kita dari YouTube. Nah, dengan adanya ini, teman-teman tuh bisa memanfaatkan fitur iklan di YouTube. Teman-teman bisa tonton video gua yang satu lagi. Nanti gua akan cantumkan linknya, atau teman-teman bisa cari channelku yang satu lagi, ada tuh ngebahas bagaimana kita memanfaatkan YouTube sebagai penghasilan. Oke, jadi itulah pembahasan kita kali ini. Kalau teman-teman mau lebih lagi ilmunya, bisa teman-teman cek ke channel YouTube gua yang satu lagi. Di situ gua ngebahas tentang bagaimana kita mendapatkan penghasilan dari YouTube. Sekian, terima kasih.